Gimana caranya sholawat? Sholawat apa yang mujarab? Saya udah amalkan sholawat Jibril udah hampir 3 tahun tapi belum kelihatan tanda-tanda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat Winner semuanya selalu sehat walafiat, dilimpahi keberkahan rezeki halal yang berkah yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilunaskan seluruh amanah-amanahnya baik yang riba maupun non riba dengan cara-cara yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan kepayahan. Semoga setiap kesulitan sobat Winner semuanya dibukakan pintu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan setiap kesedihannya menjadi kebahagiaan. Untuk yang belum punya putra-putri, semoga dikaruniakan putra-putri yang soleh-soleh dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang belum punya jodoh, semoga Allah segerakan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita ada sesi Q&A lagi. Sudah banyak sekali pertanyaan yang saya sudah ambil secara random ya dari beberapa sobat Winner semuanya. Ini yang pertama dari Mbak Eni Ferida. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau mengamalkan sholawat Jibril 4444 kali, sholawat Nabi 100 kali, sholawat munjiat, sebaiknya waktu apa Umi? Nah, itu kan nominalnya banyak tuh, angkanya banyak. Terserah. Mau kapan aja terserah, silahkan. Ya, usahakan yang sholawat munjiatnya setelah sholat fardu. Yang Jibril 4444 kali, lakukan aja sambil aktivitas. Karena saya rasa mungkin kalau satu kali duduk dalam satu majelis setelah sholat fardu gitu, saya rasa mungkin agak berat ya. Teman-teman bisa lakukan di mana saja, kapan saja, kecuali di kamar mandi dan di toilet gitu ya. Nah, ini pertanyaan bawahnya tuh ada Mbak Yanti Setiawati. Assalamualaikum Umi, kalau datang bulan bisa nggak Umi sholawat munjiat? Boleh. Ini pertanyaan berulang-ulang kali, ditanyakan terus, ditanyakan lagi, tanyakan terus. Itu boleh. Sholawat dalam keadaan haid boleh ya. Terus yang ini dari Peter Yes ya. Ini cerita agak panjang nih. Sebelum saya ketemu channel bermanfaat ini, ayah saya pernah suruh saya sholawat Jibril. Jadi waktu tidur cuman bisa baca 3 kali malamnya. Sholawat Jibril itu padahal pendek banget ya, cuma sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Berarti bacanya cepet banget dong. Ya, saya ketemu almarhumah ibu saya ya. Cuman bisa baca 3 kali malamnya. Saya ketemu almarhumah ibu saya. Tapi saya ajak dia ke surga, dia kaget. Terus saya terbangun. Artinya apa ya? Oke. Artinya insya Allah baik. Insya Allah Allah itu mau memberikan hidayah kepada panjenengan melalui mimpi tersebut. Bahwa jangan baru 3 kali mengamalkan saja mimpinya sudah membawa almarhumah ibu ke surga. Bagaimana kalau panjenengan mengamalkannya terus-terus yang pahalanya dihadiahkan untuk ibu? Ya insya Allah ibu akan masuk ke surganya Allah gitu. Jadi kadang orang itu menerima hadiah itu jalannya macam-macam. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui lisannya orang lain, ada yang melalui kajian-kajian dari para ulama gitu. Ada yang melalui sakit, ada juga yang orang diuji sakit terus malah berhijrah. Itulah hidayahnya Allah, bisa melalui siapa saja, bisa melalui apa aja. Nah, salah satunya adalah melalui mimpi. Jadi Allah sedang memberikan hidayah kepada panjenengan supaya panjenengan semakin istiqomah dan memperbanyak sholawatnya gitu ya. Terus dari situ saya yakin amalan sholawat sangat bermanfaat. Saya mencari channel tentang sholawat dan alhamdulillah ketemu channel Umi. Saya akan mencoba sholawat munjiat ini dan sholawat-sholawat lainnya agar hidup saya lebih berkah, dipenuhi segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Silahkan diistiqomahkan ya. Sholawat munjiat kalau belum hafal gimana? Baca teksnya ya. Cari teksnya di internet, di buku sholawat itu bisa. Umi kalau pengen punya rumah bolehkah bayar zakat dulu Umi? Biar dimudahkan Umi. Dari Mbak Nuralzi Rusdiana Nura ya. Itu berarti jatuhnya bukan ke zakat tapi ke sedekah ya. Sedekah dengan meniatkan karena Allah Ta'ala sebagai wasilah ya. Sebagai wasilah untuk memohon hajat tertentu, misalnya hajat pengen rumah boleh gitu. Karena Allah memang memerintahkan kita untuk mengambil wasilah. Wasilah itu boleh mengambil wasilah dengan namanya orang soleh seperti Rasulullah bersolawat ya. Atau wasilah dengan amal soleh kita. Amal soleh kita apa? Misalnya tadi sedekah, bukan zakat ya.
Kalau zakat itu dia ada yang dizakati. Misalnya zakat fitri berarti kita menzakati diri kita. Kalau zakat mal itu berarti harus ada harta yang dikeluarkan zakatnya yang sudah mencapai nisab dan haulnya gitu. Kalau seperti ini tadi berarti jatuhnya apa? Sedekah. Boleh. Dari Yusuf Maulana, tapi ini seorang ibu ya ternyata. Umi saya ibu berusia 50 tahun. Sudah 1 tahun lebih mengamalkan sholawat. Yang saya tanyakan, apakah seumur saya ini Allah memberikan rezeki keuangan yang besar? Kenapa harus bertanya seperti itu ya? Buat Allah tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak ya. Allah itu Al-Wahhab, Sang Maha memberi tanpa batasan. Allah nggak memberi batasan kepada ini si ibu ini usianya udah 50 tahun nih ya. Usianya udah senja nih, nggak bisa saya kasih rezeki banyak. Nggak seperti itu. Allah itu mau kasih rezeki berapapun besarnya kepada siapa aja terserah Allah ya. Jadi coba ditonton ibu video saya yang ini ya, 8 sumber rezeki menurut Al-Quran ya. Itulah rezeki, ada salah satunya adalah rezeki yang tak terduga, rezeki yang kita tidak pernah sangka-sangka jalannya ya, tapi Allah kasih kepada kita. Ada juga rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kita sebelum lahir ya, usia 4 bulan di kandungan, ditiupkan ruh ke dalam jasad kita, di situ dalam kandungan ibunda kita, di situ Allah sudah catatkan rezekinya, malaikat Allah catatkan. Wiwin ini nanti rezekinya sekian selama hidupnya. Sebelum rezeki semua itu yang dijatahkan oleh Allah kepada saya, diberikan semua kepada saya belum akan meninggal. Saya hanya akan meninggal ketika rezeki saya sudah semua saya terima. Itu rezeki yang ditentukan. Tapi selain rezeki yang ditentukan tadi, ada rezeki-rezeki yang lain. Rezeki melalui istighfar, ya, rezeki melalui sedekah, rezeki melalui nikah, rezeki melalui anak, rezeki melalui jalan yang tak disangka-sangka. Jadi jangan berkecil hati ya. Bahkan ada juga orang yang besok meninggal sekarang dikasih rezeki yang luar biasa besarnya. Ada seperti itu ya ibu ya. Jadi tetap semangat dalam bersolawat dan beramal soleh. Insya Allah Allah pasti akan kasih rezeki kita. Jadi tidak terhalang oleh umur ya. Oke, dari Mbak Anggi Safitri. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, untuk melembutkan hati seseorang, sholawat munjiatnya bisa diganti nggak sholawat nariyah? Sebelumnya terima kasih. Sebaiknya sholawat munjiat ya. Sebaiknya sholawat munjiat. Jangan terlalu menjadikan alasan tidak hafal itu jadi malas gitu. Nggak hafal ya baca supaya hafal gitu intinya ya. Putri Alia, Assalamualaikum Umi, apakah kalau ingin hajat dikabulkan harus bersolawat 10.000, 25.000 dan solawat harus dihitung? Saya sering bersolawat tapi jarang hitung, mohon pencerahannya. Terima kasih bagi teman-teman yang bisa bantu jawab. Oke, pertama, apakah solawat harus 10.000, 25.000? Tidak ada patokan, semakin banyak semakin baik. Bisa 50.000 silahkan, bisa 100.000 silahkan. Semakin baik, saya sudah pernah sampaikan. Dalilnya mana yang menyampaikan bahwa semakin banyak sholawat semakin baik? Rasulullah sendiri yang mengatakan kepada seorang sahabat, ketika sahabat bertanya, bagaimana jika saya bersolawat kepadamu ya Rasulullah sebanyak 1/4 waktu doa saya? Bagus, lebih banyak lebih bagus. Sahabat menjawab lagi, bagaimana jika 3/4-nya ya Rasulullah? Bagus, lebih banyak lebih bagus. Ya, bagaimana jika setengahnya ya Rasulullah? Bagus, lebih banyak lebih bagus. Bagaimana jika seluruhnya ya Rasulullah? Bagus. Jika seperti itu berarti semua hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya. Agak cepat sedikit ya, jangan protes. Banyak sekali tuh netizen suka sekali protes. Karena apa? Keterangannya ini sudah berulang kali. Saya sudah sering banget ngulang-ulang ya. Saya rasa subscriber saya Sobat Winner udah pada paham tuh dalilnya yang menyatakan bahwa bersolawat kepada Rasulullah itu semakin banyak semakin bagus gitu ya. Apakah harus dihitung? Kalau bisa dihitung, hitung. Kalau nggak bisa dihitung, nggak usah dihitung gitu. Kalau mau dihitung seperti teman-teman yang lain, saya pengen riadohnya 4.444 kali. Ya dari mana bisa tahu 4.444 kali kalau nggak dihitung? Hitungnya caranya gimana? Jangan pakai jari, karena jari jenengan itu cuma 10, ditambah jari kaki cuma 20, jadi nggak nyampe. Beli tasbih digital ya, harganya murah. Cari di Shopee, ada itu 3.000-an. Harganya murah, lumayan dipakai sebulanan itu, nanti ganti baterai lagi ya. Terus ini apa tuh? Dari Mbak Rahma Putri. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bunda dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda, saya mau nanya, Bun, kenapa pas kita dawamin amalan pelembut hati, kadang hati saya tidak tenang, kadang ada galau, kadang sedih hati itu Bunda. Bunda, saya ingin doa Bunda semoga amalan pelembut hati bisa dikabulkan. Karena fokus yang jenengan itu duniawi. Jadi mengamalkan amalan melembutkan hati, amalan ini kan wasilah, ya kan? Wasilah, bukan tujuan akhir.
Tujuan kita itu Rob kita, supaya Allah ridho sama kita, ya. Kita ini pakai tangga, tujuan kita mau ngambil mangga, gitu kan. Jadi pada saat mengamalkan ini jangan ingat-ingat ininya, jangan ingat-ingat alatnya ini, ya kan. Kabul nggak ya, ingatnya tujuannya aja gitu. Tujuannya apa? Bukan tujuannya yang duniawinya, bukan gitu. Tujuannya adalah Rob kita, supaya Rob kita mengijabah, supaya Rob kita ridho gitu. Jangan fokus duniawinya tadi. Duniawi itu apa? Duniawi itu pacarnya tadi yang mau diluluhkan hatinya, itu alat gitu kan. Itu duniawi, itu alat, jangan diingat-ingat gitu. Kalau diingat-ingat tujuannya yang duniawinya tadi itu ya pasti galau gitu. Galaunya karena apa? Was-was syaitan muncul. Ya jadinya jin ya, golongannya jin ngambil keuntungan. Nanti jin bisikin gitu lah. Amalin dah tuh. Belum tentu ijabah. Amalin dah tuh ya. Belum tentu ijabah dah tuh. Ntar pacar lu nggak bakal mau balik sama itu adalah was-was syaitan. Jadi kita ngamalin sholawat, kita ngamalin amalan melembutkan hati, tapi jinnya masuk ngambil keuntungan di situ. Udah lah, amalin dah tuh. Ntar ini dah tuh. Ntar pasti pacar kamu ini, pasti ini. Ntar jatuhnya kalau misalnya ternyata Allah nggak ridho, Allah belum ridho, pacarnya nggak kembali, jatuhnya kecewa. Jadi apa? Jangan pernah ingat-ingat duniawinya. Udahlah, pasrah aja sama Robnya. Ya Rob, saya ambil wasilah ini karena isinya adalah kebaikan-kebaikan gitu. Isinya ayat suci Al-Quran, isinya adalah sholawat kepada Rasulullah. Niatan hamba adalah mematuhi perintahmu, hamba bersholawat kepada Rasulullah sebanyak 100 kali sholawat munjiat gitu. Ya, habis itu bermunajat kepada Allah, terserah munajatnya seperti apa. Tapi jangan terlalu ngarepin duniawinya. Udah ngarepinnya adalah apa? Syawaratnya Rasulullah, ngarepinnya adalah ridhonya Allah, udah gitu aja. Umi, kalau dari Mbak Novianti Dewi, Umi kalau mau melembutkan hati untuk seorang yang paham agama, artinya seperti tokoh agama, itu akan berpengaruh tidak ya? Karena kan ilmunya jauh lebih tinggi. Ilmu Allah jauh lebih tinggi, jawaban saya, ya. Manusia sehebat apapun, ilmu Allah jauh lebih tinggi, ya. Yang kita mohonkan kepada Allah adalah supaya orang ini lembut hatinya, ya. Mungkin hatinya keras. Kita tidak salah, kita tidak minta apapun. Kita tidak minta orang itu supaya ditimpa keburukan, kita minta supaya orang itu hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi baik, bersikap baik terhadap kita, ya. Jadi tidak ada yang salah gitu. Kalau bicara ilmunya tinggi gitu, Allah lebih tinggi ilmunya, jadi nggak perlu khawatir. Karena yang kita minta ini adalah Robnya dia gitu, Robnya kita juga. Nih riba nih. Assalamualaikum Mbak, dari Mbak Ati-Ati. Aku mau tanya, apa pinjam uang di Bank BRI bersifat dana kur juga riba? Terserah, mau dana kur, mau dana apapun. Kalau ada bunganya Rp1 aja, ya Rp1 aja itu riba, dosa besar, ya. Apalagi dana kur, mau terserah, mau namanya kur, mau apapun itu, kalau ada bunganya biar Rp1 itu riba, ya. Parmaji aja, amin. Gimana caranya sholawat? Sholawat apa yang mujarab? Saya udah amalkan sholawat Jibril udah hampir 3 tahun tapi belum kelihatan tanda-tanda. Tanda-tanda apa ini? Tanda-tanda hilal. Bisa selesaikan apa yang saya hadapin? Masalah demi masalah, minta sarannya Mbak Nyun. Tanda-tanda apa? Terus sholawat yang mujarab apa ya? Jangan katakan mujarab ya, kayak kesannya tuh kayak jamu, kayak obat gitu ya. Amalan itu kita niatnya lillahi ta'ala ya. Perkara Allah kabulkan kapan, Allah kabulkan dalam bentuk apa, itu hak mutlaknya Allah ya. Itu hak mutlak Allah. Kita nggak bisa jadi manusia ini terlalu nuntut Allah harus kabulkan dalam waktu jam sekian, tanggal sekian, secepat ini. Allah harus kabulkan dalam bentuk ini, terserah. Misalnya kita minta 20 juta sama Allah, Allah nggak kasihnya dalam bentuk cash, tapi Allah kasihnya dalam bentuk kesehatan, itu terserah Allah gitu. Yang penting kita itu melakukan amal soleh apapun, ikhlas, nggak usah hitung-hitungan. Saya udah 10 tahun nih ngamalin sholawat, saya udah 10 juta kali nih ngamalin sholawat ya. Jangan hitung-hitungan sama Rob kita. Rob kita perintahkan kita untuk sholawat, udah sholawat aja ya. Kenapa kamu sholawat sih? Ya karena Allah, Tuhanku, Robku memerintahkanku untuk bersolawat. Mana perintahnya? Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56 ya. Kenapa kamu harus patuhi? Ya karena dia Robku ya, jadi saya harus patuhi dia gitu kan. Saya harus patuhi. Supaya apa? Supaya Allah ridho terhadap hidupku. Kalau Allah ridho terhadap hidupku, insya Allah semua hajatku dikabulkan gitu kan. Entah kapan gak usah dipikirin. Pikirnya apa? Udah ngarepin ridhonya Allah aja udah. Udah, terus oke, sudah selesai pertanyaannya, udah cukup panjang itu tadi ya. Jadi intinya dalam setiap mengamalkan amalan apapun, niatkan
karena Allah Ta'ala. Udah fokusnya ke Allah aja ya, fokusnya ngarepin ridhonya Allah aja. Udahlah, kalau Allah itu ridho sama diri kita, sama hidup kita ya, hidup kita itu tenang. Nanti kita nggak minta pun Allah akan kasih kalau itu kita butuhkan gitu. Nggak usah galau-galau. Perkara hidup kita itu pasrahkan saja ya. Seperti kalau kita sedang sholat ya, minat sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Sesungguhnya semua hidupku, matiku, aku pasrahkan kepadamu ya Rabb, lillahi rabbil alamin gitu kan. Nggak usah terlalu, ini kok belum ya, saya sudah 3 tahun ya, kok belum ya. Nah itu jatuhnya apa? Nanti berburuk sangka. Nanti jatuhnya Allah, paling-paling saya nggak dapat lagi kayak kemarin. Paling-paling yang dapat cuma orang-orang di luaran sana di testimoni itu. Jangan berpikir gitu. Berpikirnya yang baik-baik saja. Udahlah, oh saya baru 3 tahun, mungkin saya perlu waktu lagi, saya tambahin lagi, saya istiqomahin terus sampai Allah tidak punya alasan lagi untuk tidak kabulkan. Harusnya berpikirnya seperti itu. Jadi nggak usah mikir sholawat apa yang mujarab, semua sholawat baik gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video Q&A-nya, agak panjang ya. Jadi semoga tertonton sampai akhir karena insya Allah isinya adalah manfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.